Kisah Perang Bani Quraizoh. Perang Bani Quraizoh terjadi setelah Perang Khandaq, tetapi masih satu rangkaian peristiwa yang sama. Perang Khandaq atau Ahzab terjadi lebih dulu. Pasukan Ahzab mengepung Madinah. Bani Quraizoh berkhianat di tengah peristiwa ini. Setelah Ahzab mundur, ancaman luar selesai. Namun ancaman dalam kota masih ada, yaitu Bani Quraizoh. Perang atau ekspedisi Bani Quraizoh dilakukan langsung setelah Khandaq berakhir. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum sempat beristirahat. Malaikat Jibril datang dan memerintahkan penindakan. Karena itu, para sejarawan Islam menyebutnya sebagai kelanjutan Perang Khandaq, bukan perang yang berdiri sendiri sepenuhnya. Analogi sederhana. Bayangkan, Khandaq merupakan serangan besar dari luar rumah, sedangkan Bani Quraizoh merupakan pengkhianatan dari orang dalam rumah. Musuh luar sudah pergi, tetapi bahaya dari dalam harus diselesaikan segera. Bab 1. Latar belakang dan perjanjian di Madinah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, beliau menyusun Piagam Madinah, sebuah perjanjian damai antara kaum muslimin dan suku-suku Yahudi, termasuk Bani Quraizoh. Isi perjanjian itu antara lain, saling menjaga keamanan Madinah, tidak membantu musuh yang menyerang, hidup berdampingan secara damai. Bani Quraizoh tinggal di wilayah selatan Madinah dan dikenal sebagai suku yang kuat serta ahli dalam pertahanan. Bab 2. Pengkhianatan saat Perang Khandaq. Pada tahun 5 Hijriah, kaum muslimin menghadapi ujian besar dalam Perang Khandaq, Ahzab. Pasukan Quraisy bersama kabilah-kabilah sekutunya datang mengepung Madinah dengan kekuatan besar. Atas usulan Salman Al-Farisi radhiyallahu an, kaum muslimin menggali parit sebagai benteng pertahanan sehingga musuh tertahan di luar kota. Dalam kondisi Madinah yang sangat genting itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam awalnya masih merasa tenang dari sisi dalam kota. Sebab di selatan Madinah terdapat Bani Quraizoh, suku Yahudi yang terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Benteng mereka seharusnya menjadi pengaman bagi Madinah dari serangan belakang. Namun ketenangan itu berubah menjadi ancaman besar. Hasutan dari para pemimpin Yahudi, di antaranya Huyai bin Akhtab, tokoh Bani Nadir yang telah diusir sebelumnya, datang menemui pemimpin Bani Quraizoh, Ka'ab bin Asad. Awalnya Ka'ab ragu karena ia tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menepati janji. Tetapi setelah bujukan dan tekanan terus-menerus, ia akhirnya melanggar perjanjian. Bani Quraizoh kemudian membatalkan perjanjian damai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjalin komunikasi rahasia dengan pasukan Ahzab, bersiap membuka jalan serangan dari dalam Madinah. Kabar pengkhianatan ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk memastikan, beliau mengutus Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Ubadah, Abdullah bin Rawahah, dan Khawwat bin Jubair. Mereka diperintahkan menyampaikan kabar secara tersamar agar tidak menjatuhkan semangat kaum muslimin. Hasilnya benar, Bani Quraizoh telah berkhianat. Kondisi ini membuat kaum muslimin berada dalam keadaan paling genting sepanjang Perang Khandaq. Kaum wanita dan anak-anak Madinah terancam, sementara pasukan muslimin harus menjaga parit siang dan malam. Al-Quran menggambarkan keadaan ini. Dan ketika pandangan mata terbelalak dan hati naik menyesak ke tenggorokan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 10. Meski demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap tenang dan memperbanyak doa. Kaum muslimin bertahan dengan kesabaran dan keyakinan, hingga akhirnya pertolongan Allah datang, menghancurkan pasukan Ahzab dan menggagalkan rencana pengkhianatan Bani Quraizoh. Bab 3. Kegagalan pasukan Ahzab dan perintah dari Allah. Setelah berhari-hari mengepung Madinah, pasukan Ahzab mulai kehilangan harapan. Parit yang digali kaum muslimin menjadi penghalang yang tak mampu mereka tembus. Setiap upaya penyerangan selalu gagal.
sementara persediaan makanan semakin menipis dan semangat pasukan melemah. Di tengah tekanan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pertolongan yang tidak terlihat oleh mata manusia. Pada suatu malam yang sangat dingin, angin kencang bertiup dengan dahsyat. Tenda-tenda pasukan Ahzab tercabut, api-api unggun padam, dan perlengkapan perang berhamburan. Rasa takut dan kebingungan menyelimuti hati mereka. Al-Quran mengabadikan peristiwa ini. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika datang kepadamu pasukan-pasukan, lalu kami kirimkan kepada mereka angin dan pasukan yang tidak dapat kamu lihat. Quran Surat Al-Ahzab ayat 9. Dalam kondisi kacau itu, para pemimpin pasukan Ahzab menyadari bahwa pengepungan ini tidak akan membuahkan hasil. Mereka tidak mampu menembus pertahanan Madinah, sementara kekuatan mental mereka telah runtuh. Akhirnya, tanpa pertempuran besar, pasukan Ahzab memutuskan mundur dan kembali ke negeri masing-masing dengan membawa kegagalan. Keesokan harinya, Madinah kembali tenang. Kaum muslimin bersyukur atas pertolongan Allah. Mereka mengira ujian telah berakhir dan berniat beristirahat setelah hari-hari yang sangat melelahkan. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar bahaya pengkhianatan diselesaikan hingga tuntas. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah dan meletakkan senjata, malaikat Jibril alaihissalam datang menghadap beliau. Jibril berkata bahwa para malaikat belum meletakkan senjata, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk segera bergerak menuju Bani Quraizah yang telah berkhianat di tengah perang Khandaq. Maka Rasulullah segera menyeru kaum muslimin, janganlah salah seorang di antara kalian melaksanakan sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraizah. Perintah ini menunjukkan urgensi dan keseriusan misi tersebut. Kaum muslimin pun segera bersiap dan berangkat, menandai berakhirnya perang Khandaq dan dimulainya ekspedisi terhadap Bani Quraizah sebagai kelanjutan langsung dari rangkaian peristiwa Ahzab. Bab 4. Pengepungan bentang Bani Quraidah. Setelah menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberi waktu bagi bahaya pengkhianatan untuk berkembang kembali. Pada hari itu juga, beliau mengerahkan kaum muslimin menuju perkampungan dan benteng Bani Quraidah di bagian selatan Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin langsung pasukan. Beliau menunjuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai pembawa panji. Kaum muslimin bergerak dengan penuh kesadaran bahwa misi ini bukan sekadar peperangan, melainkan penegakan keadilan atas pengkhianatan perjanjian. Sesampainya di wilayah Bani Quraidah, kaum muslimin mendapati benteng-benteng yang tertutup rapat. Bani Quraidah memilih bertahan di balik tembok-tembok kokoh, mengandalkan persediaan makanan dan kekuatan benteng mereka. Tidak terjadi pertempuran terbuka, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih pengepungan sebagai strategi. Pengepungan ini berlangsung selama sekitar 25 hari. Setiap hari, kaum muslimin berjaga, mempersempit ruang gerak Bani Quraidah. Sementara itu, kondisi di dalam benteng semakin sulit. Persediaan makanan menipis, harapan bantuan dari luar sirna, ketakutan dan penyesalan mulai menyelimuti hati mereka. Sebagian pemimpin Bani Quraidah menyadari bahwa pengkhianatan mereka telah membawa kehancuran. Mereka sempat berdebat, apakah akan berperang, menyerah, atau meminta perlindungan. Namun tidak satupun pilihan itu memberi jalan keluar yang aman. Di sisi kaum muslimin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menjaga disiplin dan etika perang. Tidak ada penyerangan terhadap wanita dan anak-anak, tidak pula penghancuran tanpa sebab. Pengepungan dilakukan dengan sabar, hingga Bani Quraidah sendiri yang melemah. Akhirnya setelah hari-hari panjang yang penuh tekanan, Bani Quraidah menyerah tanpa perlawanan besar. Mereka turun dari benteng dan menyerahkan diri kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta meminta agar keputusan hukum diserahkan kepada pihak yang mereka anggap adil. Dengan menyerahnya Bani Quraidah, berakhirlah fase pengepungan.
Namun persoalan pengkhianatan belum selesai sepenuhnya. Tahap berikutnya adalah penetapan hukum yang akan menjadi ujian besar bagi keadilan dan ketegasan dalam sejarah Islam. Bab 5. Sa'ad bin Mu'adz sebagai hakim. Setelah pengepungan panjang berakhir dan Bani Quraidah menyerah, mereka menyadari bahwa pengkhianatan yang dilakukan telah membawa akibat besar. Dalam keadaan lemah dan terdesak, mereka mengajukan satu permintaan, agar keputusan hukum diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Permintaan ini bukan tanpa alasan. Sa'ad bin Mu'adz adalah pemimpin terhormat dari kaum Aus yang sejak dahulu memiliki hubungan persekutuan dengan Bani Quraidah sebelum Islam datang. Mereka berharap hubungan lama itu akan melunakkan keputusan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima permintaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa beliau tidak bertindak sewenang-wenang, melainkan memberi ruang bagi keputusan yang dianggap adil bahkan oleh pihak yang bersalah. Saat itu, Sa'ad bin Mu'adz sedang dalam keadaan terluka parah. Ia terkena panah dalam perang Khandaq dan lukanya belum sembuh. Ia didatangkan dengan ditandu. Ketika tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kaum Ansor, "Berdirilah kalian untuk menghormati pemimpin kalian." Sa'ad bin Mu'adz memahami betul amanah besar yang kini berada di pundaknya. Ia tidak memutuskan berdasarkan emosi, dendam, atau kepentingan suku, melainkan berdasarkan keadilan dan hukum. Ia meminta semua pihak berjanji akan menerima keputusan yang ia tetapkan. Setelah itu, Sa'ad bin Mu'adz menjatuhkan putusan. Laki-laki dewasa yang terlibat dalam pengkhianatan dan peperangan dihukum sesuai hukum perang, perempuan dan anak-anak tidak dibunuh, harta dibagi sebagai ghanimah. Keputusan ini bukan hukum buatan sendiri, melainkan selaras dengan hukum Taurat yang diyakini Bani Quraidah tentang hukuman bagi pengkhianatan saat perang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Sungguh engkau telah memutuskan dengan hukum Allah dari atas 7 lapis langit." Dengan demikian, Sa'ad bin Mu'adz telah menunaikan amanahnya dengan penuh kejujuran, meski ia tahu keputusan itu berat dan tidak populer. Ia lebih memilih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada belas kasihan yang mengorbankan keadilan dan keamanan umat. Bab ini menjadi bukti bahwa Islam menegakkan hukum berdasarkan keadilan dan perjanjian, bukan berdasarkan hawa nafsu atau tekanan perasaan. Bab 6. Pelaksanaan keputusan dan dampaknya. Setelah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu menetapkan keputusan hukum atas Bani Quraidah, kaum muslimin bersiap melaksanakan putusan tersebut. Keputusan ini bukanlah luapan amarah atau balas dendam, melainkan penegakan hukum atas pengkhianatan berat yang terjadi di saat Madinah berada dalam ancaman kehancuran. Pelaksanaan keputusan dilakukan secara tertib dan terkontrol di bawah pengawasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada tindakan sewenang-wenang, tidak pula pembalasan di luar ketentuan yang telah diputuskan. Setiap individu diperlakukan sesuai dengan status dan perannya dalam pengkhianatan tersebut. Laki-laki dewasa yang terbukti terlibat dalam persekutuan perang dan pengkhianatan dijatuhi hukuman sesuai hukum perang. Perempuan dan anak-anak tidak dibunuh, melainkan dijadikan tawanan dan diperlakukan dengan ketentuan yang berlaku pada masa itu. Harta benda dibagi sebagai ghanimah, sebagaimana ketentuan syariat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan agar kaum muslimin tetap menjaga akhlak, tidak melampaui batas, dan tidak menyakiti pihak yang tidak bersalah. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan dalam penegakan hukum yang keras, Islam tetap menuntut keadilan dan etika. Dampak langsung bagi Madinah. Pelaksanaan keputusan ini membawa dampak besar bagi negara Madinah. Ancaman internal benar-benar berakhir. Tidak ada lagi kekuatan di dalam Madinah yang dapat bersekutu dengan musuh dari luar. Kedaulatan dan keamanan Madinah menguat. Kaum muslimin tidak lagi terkepung dari dua arah seperti pada perang Khandaq. Tegaknya wibawa hukum dan perjanjian. Semua pihak memahami bahwa perjanjian dalam Islam adalah amanah yang tidak boleh dikhianati. Pesan tegas kepada musuh-musuh Islam
bahwa pengkhianatan di saat perang adalah kejahatan besar yang tidak dibiarkan tanpa konsekuensi. Dampak moral dan sejarah. Peristiwa ini juga meninggalkan pelajaran mendalam bagi umat Islam sepanjang masa. Keadilan tidak selalu berarti ringan, tetapi harus tepat dan tegas. Belas kasihan tidak boleh mengorbankan keselamatan umat. Hukum ditegakkan berdasarkan kesepakatan yang diakui bersama. Dengan selesainya pelaksanaan keputusan ini, berakhirlah sepenuhnya rangkaian konflik yang bermula dari Perang Khandaq. Madinah memasuki fase baru sebagai negara yang lebih aman, stabil, dan disegani. Namun satu peristiwa besar masih akan menyusul, wafatnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, seorang hamba Allah yang menunaikan amanah berat dengan keikhlasan luar biasa. Bab 7. Wafatnya Sa'ad bin Mu'adz dan hikmahnya. Setelah menunaikan amanah besar sebagai hakim dalam perkara Bani Quraisyah, kondisi Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu semakin melemah. Luka panah yang ia derita sejak Perang Khandaq kembali terbuka. Darah mengalir deras dan tubuhnya tak lagi mampu menahan rasa sakit. Sa'ad bin Mu'adz menyadari bahwa ajalnya telah dekat. Namun, tidak ada keluhan yang keluar dari lisannya. Ia telah menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berusaha menegakkan keadilan dengan sejujur-jujurnya. Tak lama kemudian, Sa'ad bin Mu'adz wafat sebagai syahid. Kabar wafatnya mengguncang Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berduka atas kepergian sahabat yang mulia ini. Seorang pemimpin Ansyar yang sejak awal membela Islam dengan sepenuh jiwa. Saat jenazah Sa'ad diusung, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Arsy Allah berguncang karena wafatnya Sa'ad bin Mu'adz." Ucapan ini bukanlah perumpamaan biasa, melainkan kemuliaan luar biasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Sa'ad. Ia adalah hamba yang hidupnya dipersembahkan untuk kebenaran, dan wafatnya disambut oleh para malaikat. Dalam riwayat lain, para sahabat heran karena jenazah Sa'ad terasa sangat ringan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa para malaikat ikut mengangkat jenazahnya sebagai bentuk penghormatan atas keimanan dan keikhlasannya. Hikmah dan pelajaran dari wafatnya Sa'ad. Keikhlasan mengangkat derajat seorang hamba. Saat memutuskan perkara besar tanpa memikirkan kepentingan pribadi atau kelompok. Keadilan adalah ibadah tertinggi. Menegakkan hukum dengan benar dapat menjadi sebab kemuliaan di sisi Allah. Kesetiaan kepada Allah dan Rasul-Nya berbuah kemuliaan abadi. Saat membela Islam sejak awal hingga akhir hayatnya. Syahid tidak selalu di medan perang. Saat wafat karena luka jihad yang ia derita dalam membela agama Allah. Pemimpin sejati diuji di saat keputusan sulit. Saat lulus dalam ujian amanah yang sangat berat. Dengan wafatnya Sa'ad radhiyallahu anhu, berakhirlah seluruh rangkaian peristiwa Perang Khandaq dan Bani Quraisyah. Kisah ini menjadi pelajaran abadi tentang iman, amanah, keadilan, dan pengorbanan. Masih banyak kisah para nabi dan teladan agung yang penuh hikmah, pelajaran iman, dan nasihat kehidupan yang akan terus menguatkan hati kita di jalan Allah. Jangan lewatkan kisah-kisah berikutnya. Kisah yang bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk direnungkan dan diamalkan. Jika kisah ini bermanfaat dan menyentuh hati, jangan lupa untuk like, bagikan agar menjadi amal jariah, tuliskan komentar sebagai bentuk dukungan, dan subscribe agar tidak tertinggal kisah-kisah Islami selanjutnya. Semoga Allah memberkahi kita semua dengan ilmu yang bermanfaat dan hati yang selalu kembali kepadanya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.